Terima kasih ya sudah mampir di channel saya, Eka Nurul. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Nah, kemarin aku dapat artikel nih dari CNBC. Di situ ada dituliskan ternyata biaya pendidikan dari anak kita TK sampai nanti dia kuliah lulus S1 itu bisa mencapai 2,2 miliar kalau di future value. Jadi lumayan ya kalau misalnya kita lihat wah 2,2 miliar. Tapi saya yakin dengan perkembangan ekonomi Indonesia, kemudian juga insya Allah kita juga karirnya meningkat gitu ya di apapun bidang kita, maka ini pasti bisa terwujud ya untuk pendidikan anak-anak kita. Di video yang ini aku juga cerita bahwa ada rata-rata ya biaya minimum, rata-rata dan maksimal nih dari masing-masing sekolah. Di minimum itu ada di uang pangkalnya sebesar 14 juta, sedangkan di rata-rata ada di 34 juta, dan kalau di maksimum itu di 43 juta. Wow sih memang. Ketika anak kita lahir, mungkin kita kepikirannya masih lama buat masuk sekolah gitu. Padahal ya 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu ya, anak kita udah masuk PAUD, kemudian masuk TK dan masuk SD, dan masing-masing jenjang itu punya biayanya sendiri teman-teman. Nah, tips dari aku yang pertama itu yang adalah lakuin budgeting. Nah, ini adalah langkah awal ketika kita mempersiapkan dana pendidikan anak kita. Nah, budgeting itu ngapain sih Kak? Budgeting itu ya istilahnya untuk teman-teman pisahin isi dompet. Nah, kalau di aku sendiri ketika aku terima gaji gitu ya, kebetulan aku adalah pengabdi gajian. Nah, itu aku langsung pisahin nih untuk biaya anak, pendidikan, kemudian untuk biaya kehidupan sehari-hari aku, dan untuk investasi, kemudian untuk berbagi. Nah, itu aku pisahin rekeningnya masing-masing, jadi biar nggak kecampur. Nah, untuk besarnya budgeting teman-teman bisa sesuaikan sih masing-masing. Untuk living ya bisa di 40-60%, kemudian dana pendidikan anak ini bisa masuknya di investasi. Itu angkanya 10-20%. Nah, aku sendiri ngebudgetin untuk dana pendidikan anak lumayan. Jadi aku punya account sendiri, masih tetap atas nama aku dan suami. Kita bagi dua gitu ya untuk dana pendidikan anaknya juga. Nah, ini ada poster sendiri gitu ya. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih berapa kenaikan harga pendidikan anak di Indonesia? Nah, hasil riset yang aku dapat itu bisa mencapai 15% per tahun. Artinya kalau kita inflasi gitu ya, kenaikan gajinya yang nggak nutup teman-teman. Nah, yang terjadi adalah ya kita harus nambah terus. Makanya memang perlu banget nih disiapin dari sekarang, karena kenaikannya nggak tanggung-tanggung, bisa mencapai 15%. Dulu di kampusku aja 10 tahun lalu dan saat ini gitu ya, biaya kuliah itu bisa mencapai 300%. Artinya dalam 1 tahun 30% gitu kenaikannya, lumayan banget. Dan memang untuk dana pendidikan anak ini yang terbesar porsinya rata-rata adalah ketika kuliah ya, karena banyak pilihan tuh. Biasanya orang tua udah mulai ada yang sekolah anaknya ke luar negeri, ada yang sekolah anaknya yang lumayan kampusnya kampus elit gitu ya, dan biayanya juga agak mahal. So untuk yang kuliah ini benar-benar perhatikan teman-teman, dananya pasti nggak sedikit. Tips yang kedua dari aku adalah menentukan instrumen yang tepat. Nah, balik lagi ke inflasi tadi yang 15%, bahwa ya kita kejar-kejaran gitu ya dengan dana pendidikan anak ini. Sebenarnya banyak sih instrumen yang bisa kamu pakai untuk taruh dana pendidikan anak. Yang pertama mungkin yang udah paling umum adalah tabungan pendidikan anak ya. Nih, tabungan pendidikan anak ini ya sebenarnya deposito atau tabungan berjangka ya. Dan ya ini biasanya bisa kamu beli di bank gitu. Kemudian yang karena namanya deposito atau tabungan berjangka, ya returnnya tentu aja nggak gede, ya paling inflasi ditambah 1-2% gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua itu asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan juga sebenarnya ada 2 tipe ya, yang tipenya jenis asuransi jiwa atau yang modelnya Dwiguna atau unit link. Nah, ini juga banyak juga jadi alternatif untuk simpanan pendidikan anak.
Nah, bedanya apa sih? Kalau asuransi jiwa kan lebih ke covernya adalah ketika nanti kita meninggal gitu ya, dana pendidikan anaknya udah ada yang cover gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang dwiguna ya dia ada asuransi jiwanya juga, tapi ada juga unit link atau yang diinvestasikan gitu ya. Catatannya aku teman-teman, yang namanya investasi itu nggak selalu tumbuhnya positif. Jadi ya kemungkinan juga perusahaan asuransinya menginvestasikannya nggak selalu untung ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, yang ketiga yang menurut aku cara yang lebih cerdas lagi gitu ya ketimbang dua yang tadi, yaitu menginvestasikan di produk keuangan. Nah, produk keuangan ini banyak banget teman-teman, ada di saham, ada di reksadana, ada di obligasi, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini yang menurut aku juga jadi pilihan teman-teman untuk investasi dana pendidikan anak. Nah, untuk yang saham teman-teman, kalau misalnya kita udah punya pengetahuan ya tentang saham, lumayan tuh returnnya memang untuk jangka panjang ya, perlu untuk jangka panjang di atas 5-10 tahun itu returnnya akan cukup besar. Harus jadi investor cerdas untuk terjun ke saham. Nanti untuk di saham sendiri kita bisa beli, buka account dulu di rekening sekuritas gitu ya. Teman-teman bisa searching aja sekuritas yang ada di Indonesia. Kemudian ya kita analisis saham yang ingin kita punya apa gitu ya dari dana pendidikan anak kita. Nah, kemudian juga tinggal ya kita beli aja gitu ya dari sekuritas itu. Nah, aku saranin ya yang pakai platform online ya untuk beli saham. Nah, yang kedua juga ada yang namanya produk keuangan reksadana. Nah, ini reksadana dana yang ada dari masyarakat nih dikumpulin gitu ya. Misalnya dari aku Eka, kemudian ada lagi Dewi, ada lagi yang Cherry gitu ya, ada lagi siapa nama yang lain gitu ya. Dikumpulin uangnya kemudian diinvestasiin ke efek gitu ya. Efeknya baik. Ada yang reksadana ini dibagi jadi 4 umumnya. Reksadana pasar uang, ini instrumennya ya pasar uang gitu ya. Returnnya kecil tapi stabil nih. Ya kalau sekarang itu dia ada di angka 5-6% gitu per tahun. Nah, yang kedua juga ada namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, ini adalah instrumennya lebih banyak di obligasi, kemudian ada juga reksadana campuran. Kalau campuran ini ya campuran antara pasar uang, saham dan juga obligasi tadi gitu ya instrumennya, dan juga ada reksadana saham juga. Nah, ini teman-teman bisa pilih nanti reksadana mana yang cocok dengan teman-teman. Nah, itu untuk yang reksadana, dan juga ada obligasi. Nah, obligasi juga nggak kalah seru karena saat ini pemerintah lagi sering banget untuk buka atau menawarkan obligasi pemerintah yang retail ya. Nah, kita bisa beli obligasi mulai dari 1 juta rupiah aja. Nah, dari 3 instrumen tadi silakan teman-teman pilih yang mana sih untuk dana pendidikan anaknya. Yang ketiga, tips dari aku adalah manfaatkan keringanan atau program beasiswa sekolah. Nah, sekarang ini banyak banget donor untuk beasiswa sekolah anak gitu ya, ataupun program early bird gitu ya. Kalau misalnya daftarnya duluan bisa dapat diskon, atau misalnya kalau uang SPP-nya bayar setahun, nah itu juga bisa dapat diskon. Nah, itu manfaatin bener-bener. Kalau untuk beasiswa mungkin lebih banyak ke SMA, kuliah gitu ya, kali nanti untuk yang beasiswanya. Nah, itu aja penjelasan dari aku, tips cerdas untuk mempersiapkan dana pendidikan anak. Jangan lupa kita punya tujuan keuangan teman-teman dan perlu dipersiapkan. Nah, 3 ini yang menurut aku penting. Dan kalau misalnya mau lebih tahu lagi tentang produk keuangan, simak di channel aku berikutnya. Makasih.